tuh kalau ngeliat abang kadang-kadang kayak gue dulu pernah punya program di salah satu TV ya, sama abang. Gue tuh abang lagi nyetir, gue duduk di sebelahnya, gue ngeliat abang dari samping persis banget bapak gue zaman muda. Nah, bokapku tuh lagi menderita Parkinson. Jadi papaku itu kalau jalan gerak tuh udah bener-bener goyang-goyang gitu kalau orang Parkinson. Jadi ngelihat abang gini tuh kadang-kadang kayak it reminds me of my dad when he was young gitu loh. Cara ngomongnya, terus muka-mukanya dari samping mirip gitu loh. Dan sama-sama orang Batak kan. Aku sangat menghormati abang karena dalam orang Batak, makanya kalian lihat walaupun aku bercanda sama abang, tetap aku nggak pernah kalau aku lihat abang mukanya udah beda, aku pasti ngerem. Jadi orang bilang, lu berani banget sih nyela abang, karena gue tahu bagian itu abang gak sensi. Kalau bagian yang abang gak suka diutak-utik, gue gak pernah berani. Karena itu, gue harus respect karena he's a lot older than me. Mungkin apa aja sih Kak yang bisa didapetin, mungkin kayak ada hal-hal baik dari Bang Hotman yang bisa sama Ya itu yang abang selalu bilang, dia tuh anak kampung lah ibaratnya, anak dari bukan dari Medan aja, bahkan dari kampungnya, tapi dia bisa menaklukkan kota Jakarta. Dan itu yang menginspirasi gue kenapa bahwa ada keberanian, banyak orang yang punya skill, tapi abang tuh PD-nya memang luar biasa, rasa percaya dirinya luar biasa. Itu yang bikin aku selalu, dan tadi abang bilang kan, nggak akan ada yang bisa nolong kita untuk maju selain diri kita sendiri. Itu bener banget, beliau tuh orangnya sangat pede, berapi-api, dan punya karakter. Mau 1000 orang bilang A, kalau dia emang karakternya B, dia jalan terus. Itu warna abang yang kuat, itu yang membuat gue tuh terinspirasi. Dan satu lagi, banyak orang sukses anaknya nggak bisa mengikuti. Abang itu biar kata, ya orang ada pro kontra ya terhadap seseorang pasti, tapi lihat anaknya tiga-tiganya semua lulusan dari luar negeri, lulusannya sekolahnya bener, lulusan hukum semua. Jadi nggak berhenti di abang aja, anak-anaknya juga berhasil, juga sukses. Dan lihat tiga-tiganya hormat sama orang tuanya. Gak ada tuh yang berani sama bapak seasik-asiknya yang kurang ajar lah apa segala macam. Jadi ciri khas budaya Batak itu masih sangat kental. Itu yang aku nanti ke anakku Chloe sama Courage, biar lo sekolah keluar tetap you have to honor your parents. Itu budaya Indonesia, budaya Batak. Tapi di usia Bang Hotman yang keempat, melihat ada perbedaan nggak? Kayaknya agak lebih cooling down. Kayaknya agak sedikit lebih, agak ada rem-remnya gitu ya, kayak kalau gue lihat ya. Nggak tahu apa karena habis pasang ring 3 gitu ya, nggak tahu ya. Makanya kan gue sih deh, kok kayaknya agak kalem ya, tapi tetap keluar. Maksudnya itu kan udah dari dalam ya. Tapi itu yang justru membuat gue, kita kadang-kadang kayak gue, aduh udah 42 udah tua. Gue ngeliat abang udah umur 64, dia nggak pernah ngerasa dirinya tua. Jadi dia tetap aja ngerasa, gue masih muda. Jadi kelihatannya dia masih semangat terus gitu loh. Nah, tapi gue ngeliatnya abang kayaknya udah mulai agak ngeren-ngeren karena istrinya, anak-anaknya kan semua udah bilang, sehebat-hebatnya lu, tetap lu ada capeknya, lu manusia juga. Nah, berarti sering bercanda juga sama Bang Hotman. Terus ada kemarin yang viral juga, Bang Hotman taruhan sama Kak Melani. 11 tahun pernikahan, kalau cerai sepatu. Itu gimana? Makanya kalau biar kata gue kemarin udah lo tahu kan wartawan, biar udah begini ya kan, udah gelombang ya, gue inget. Jangan sampai Hotman menang. Ayo Tyson, kita berjuang. Terus sekarang nasib sepatunya gimana Kak? Boro-boro sepatu, tapi kan nggak jadi, ya kan. Jadi nggak kan dia bilang kalau misalnya gitu, coy bertanggung jawab dalam nama Yesus. Ya pokoknya gue melihatnya abang ya, walaupun gue tidak selalu sepakat dan agree dengan apapun misalnya keputusan abang atau how the way he acts gitu kan, tapi ya it's his decision dan dia bertanggung jawab dengan itu. Cuma banyak hal yang bagus, yang baik, yang positif yang aku harus belajar juga dari abang. Nah kan kemarin udah berita juga Kak Melani mau berubah tapi nggak setuju suami. Oh iya, aku pengen gara-gara
bukan lemah. Lo tau bucin? Buta karena cinta, itu literally. Tapi pernah muji gak sih kayak Kak Melani ini wanita paling cantik di dunia? Iya, karena makanya kemarin aku bilang, ada kan keluar salah satu artikel, saat dunia nggak ramah sama kita, saat dunia tuh ibaratnya mengatakan hal-hal yang bisa bikin kita down, karena kan kita nggak bisa kontrol. Tapi kalau suami dan support system keluarga di rumah itu selalu ada dan support kita, lu tuh nggak akan goyang. Ya paling kayak kaget, tapi nggak akan sampai lo depresi, lo jadi kehilangan self value lo nggak akan. Karena di sampai rumah suami gue tiap hari memberikan pujian sama gue. Dia, for me, ya I'm enough, always enough. Nah, sendiri kan untuk operasi hidung kenapa sih Kak? Kalau operasi hidung karena cuma gini doang loh, bos. Sebenarnya bukan karena supaya karena gue ngerasa nggak ini nih, enggak. Karena kan sekarang kayak orang-orang pada lagi banyak operasi hidung, dan kalau dulu kan OP diem-diem, sekarang kan terbuka kan. Jadi aku kayak ngerasa pengen lucu ya. Jadi enggak, it's not something that a must, tapi ya I think it's something interesting to do gitu. Tapi kalau misalnya enggak, suami nggak dapat izin ya nggak jalanin gitu. Dan ini nggak dapet ya Kak? So far belum, nantilah kilik-kilik dulu. Dia mau gue ajak operasi hidung ya. Dia bilang, ngapain hidung saya dioperasi? Di orang Cina, hidung saya tuh bawa hoki, dia bilang gitu. Hidungnya gede kan gitu. Terus ya, tapi kalau Tyson tuh orangnya emang benar-benar lempeng banget. Jadi susah kalau ngulik-ngulik dia gitu. Tapi kan kalau sekarang Kakak sendiri mungkin sibuknya kayak misalnya ngambilin kayaknya lebih banyak on air atau gimana sih? Digital sama off air. TV juga masih jalan, tapi emang aku banyak tuh, kalau off air udah pasti ya, karena kan duitnya cash and carry ya wah. Tapi terus kalau digital emang banyak, kayak aku punya tim nih, terkira bikin konten apa segala macam, produk datang. Karena sekarang kan di rumah pun kita juga bisa menjalankan pekerjaan. Karena anakku kan yang kecil tuh asma, jadi ya aku kayak kemarin perlu ke dokter apa segala macam, dan polusi lagi parah, jadi batuk terus anakku itu yang kedua gitu. Oke? Anything else sudah ya? Thank you so much.